Pagi hari makan kelapa, rasanya enak untuk tertawa. Kita di sini berjumpa untuk acara yang istimewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Danger yang terhormat serta tim kolega yang kami banggakan dan para pemerhati debat sekalian. Perkenalkan, saya Kapten Rahayu selaku pembicara pertama yang sangat menyetujui mosi kita kali ini. Danger yang saya hormati, sedari ketika mewajibkan ekstrakurikuler, ini tentunya akan menimbulkan beberapa dampak seperti: 1. Waktu mereka akan sangat singkat, pada akhirnya mereka mengalami kelelahan, misalnya izin sekolah, tugas menumpuk, dan depresi. Hal ini akan membuat prestasi siswa menurun, serta nilai yang tadinya tinggi menjadi anjlok dikarenakan sering menumpuk tugas. Dan yang terhormat, saya akan mengkarakteristikkan atau mendefinisikan mosi kita kali ini. Yang pertama, ekstrakurikuler. Dewan yang terhormat, ekstrakurikuler adalah kegiatan yang dimana mereka mengikuti kegiatan tersebut saat pulang sekolah. Yang mana seharusnya waktu pulang sekolah bisa kita gunakan untuk beristirahat di rumah misalnya, atau belajar, serta mengerjakan soal-soal yang telah diberikan guru saat di sekolah. Status quo menunjukkan bahwasannya pemerintah mewajibkan setiap sekolah agar siswanya mengikuti kegiatan ekstrakurikuler seperti pramuka. Poin kedua, beban pada siswa. Dewan yang terhormat, saat ini telah diterapkan sekolah full day, yang mana siswanya bersekolah dari pukul 7 hingga pukul 4. Yang mana seharusnya ketika siswanya setelah capek belajar di sekolah, ini bisa pulang tepat waktu ke rumah untuk beristirahat serta mengerjakan tugas, ataupun waktu ini bisa diselingi dengan les untuk mempersiapkan dirinya di masa depan. Mengapa kegiatan ekstrakurikuler seharusnya tidak boleh diwajibkan? Yang pertama, ketika mereka diwajibkan, tentunya para siswa akan merasa tertekan karena sadari tidak semua siswa suka terhadap kegiatan ekstrakurikuler. Yang kedua, membuang waktu siswa. Jika siswa diharuskan mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, maka siswa akan kesusahan membagi waktu mereka, yang dimana seharusnya waktu tersebut bisa digunakan belajar misalnya, mengikuti bimbel misalnya, atau istirahat, serta bisa juga digunakan untuk bermain dengan temannya. Nah, waktu yang seharusnya dipakai untuk belajar malah digunakan untuk mengikuti rapat ekstrakurikuler, yang sehingga ini mengakibatkan penurunan nilai siswa dalam kegiatan pembelajaran. Seperti ketika siswa setiap harinya ekstrakurikuler tersebut mengadakan rapat misalnya, dan mereka akan terus meminta izin kepada guru yang ada di kelas untuk izin mengikuti rapat ekstrakurikuler tersebut, maka itu akan mengurangi nilai pembelajaran pada siswa, karena siswa tersebut akan ketinggalan pembelajaran. Beban pembuktian atau pertanyaan yang harus dibuktikan oleh rekanku yang ada di tim kontra. Yang pertama, bagaimana kamu dapat menjamin bahwa ketika mereka mengikuti kegiatan, seluruh siswa akan senang? Yang kedua, bagaimana waktu di sisi kamu dapat terjamin ketika mereka diwajibkan mengikuti kegiatan ekstrakurikuler? Selanjutnya, mekanisme atau solusi. Dan juri sadari kewajiban ini mengikuti ekstrakurikuler ini harus segera dicabut, karena beban yang saya disampaikan sedari tadi, dengan cara pemerintah atau lembaga pendidikan
yang mencabut pendidikan untuk mencabut aturan yang mewajibkan kegiatan ekstrakurikuler. Waktu habis. Selanjutnya kami persilakan untuk pembicara pertama dari tim kontra untuk menyampaikan argumentasinya. Waktu dimulai ketika Anda mulai berbicara. Pidato saya akan mulai dalam hitungan 3, 2, 1. 2, 3, masakan mama. Perkenalkan, saya adalah pembicara pertama. Terima kasih kepada Dewan Juri, moderator, dan kolega dari tim pro dan para pemerhati debat. Saya akan membidas beban pembuktian yang engkau katakan kepada tim kami, yaitu mereka mengatakan bahwa siswa akan kelelahan dan menurunkan prestasi di kelas. Sadarilah ini tidak terjadi di sisi kami, karena prestasi di bidang akademik dan non akademik justru akan meningkat. Kedua, mereka mengatakan kelelahan akibat full day. Sadarilah di sisi kami, mekanisme kami tidak akan menyebabkan hal ini terjadi, karena akan dilaksanakan di akhir pembelajaran sekolah dan hanya 1 kali dalam seminggu. Selanjutnya, Dewan Juri, sadarilah dengan adanya ekstrakurikuler di sekolah sangat bermanfaat bagi siswa, dikarenakan ekstrakurikuler ini memberikan manfaat diantaranya melatih mental dan melatih untuk mengatur waktu. Dewan Juri, ekstrakurikuler harus diberlakukan karena ekstrakurikuler ini sangat bermanfaat untuk masa depan. Mereka akan terbiasa mengatur waktu mereka. Alasan utama mengapa kami sangat mendukung wajibnya ekstrakurikuler itu berada di setiap sekolah, dikarenakan 1, melatih mental dan kedisiplinan. Dewan Juri, ketika kita mengikuti ekstrakurikuler itu sangat melatih kedisiplinan kita, karena kita tepat waktu dalam mengikuti kegiatan tersebut. Kedua, tahan akan administrasi. Ketiga, melatih untuk mengatur waktu. Dengan adanya ekstrakurikuler, mereka melatih untuk mengatur waktu mereka, karena mengatur waktu itu sangat bermanfaat untuk masa depan mereka. Dewan Juri yang terhormat. Yang ketiga, melatih keterampilan generasi Mas 45. Dewan Juri pasti di setiap sekolah sudah memperlakukan yang namanya ekstrakurikuler. Pasti ada siswa yang mengikuti ekstrakurikuler untuk mengembangkan minat dan bakat mereka. Di setiap sekolah wajib ada ekstrakurikuler. Baik. Sadarilah Dewan Juri yang terhormat, mengikuti kegiatan ekstrakurikuler tidak akan membuat waktu siswa terbuang sia-sia begitu saja, karena dengan mengikuti kegiatan tersebut siswa akan mendapatkan benefit yang tidak didapatkan di dalam kelas. Bukan berarti kami mendukung bahwa kami mementingkan ekstrakurikuler dibanding pembelajaran, tapi di sisi kami hadir bagaimana agar akademik dan non akademik di sekolah-sekolah itu bisa balance. Catatlah Dewan Juri, pemerintah pun telah menerapkan hal ini. Dewan Juri pasti di setiap sekolah sudah memperlakukan hal ekstrakurikuler tersebut. Mereka karena melatih mental dan mempersiapkan untuk kehidupan nyata, melatih waktu untuk masa depan mereka. Apalagi di dunia kuliah, kita pasti di dunia kuliah itu ada organisasi yang ekstrakurikuler yang akan diikuti.
diajak untuk mempersiapkan di dunia kerja mereka. Jadi ekstrakurikuler ini sangat menguntungkan untuk berada di masa depan, untuk kesiapan di masa depan. Oleh karena itu, kami sangat mendukung bahwa kegiatan ekstrakurikuler harus diwajibkan di setiap sekolah. Karena ini sangat penting untuk di kehidupan mereka, sangat bermanfaat untuk di kehidupan mereka. Dengan tugas-tugas dan mantap, saya tidak mendukung mosi perdebatan kali ini. Terima kasih, saya bangga berada di pihak kontra. Pembicara pertama dari tim kontra menyisakan waktu 10 detik. Selanjutnya kami persilakan untuk pembicara kedua dari tim pro untuk memaparkan argumentasinya. Waktu dimulai saat Anda mulai berbicara. Baik, pidato dimulai dalam hitungan 3, 2, dan 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serta salam sejahtera untuk kita semuanya. Jadi sadari, seperti yang kita katakan oleh pembicara pertama kami, mengapa kegiatan ekstrakurikuler ini seharusnya tidak diwajibkan. Pertama, ketika ekstrakurikuler ini diwajibkan, tentunya para siswa merasa tertekan karena sadari tidak semua siswa suka terhadap kegiatan ekstrakurikuler. Sedang tadi kamu sama sekali tidak menyinggung ekstrakurikuler yang diwajibkan adalah ekstrakurikuler pramuka. Sadari, jadi pun dapat meng-cross check tersebut di internet karena pemerintah telah mewajibkan kegiatan ekstrakurikuler pramuka. Kamu pun mengatakan bahwa ini akan berguna di jenjang perkuliahan nantinya. Sadari, bagaimana jikalau ketika mereka justru ingin mengikuti jurusan hukum ataupun kedokteran, ini sama sekali tidak akan menyambung ke ekstrakurikuler pramuka. Sadari hal tersebut. Baik, mari kita bidas satu persatu argumentasi mereka. Pertama, kamu mengatakan bahwa nilai mereka tidak akan menurun. Namun sadari jauh dengan banyaknya izin yang kamu lakukan, dengan tugas yang sangat menumpuk di sisi kamu, tentu nilai mereka akan menurun pada akhirnya, bukan? Kedua, kamu mengatakan bahwa ini akan diadakan ketika pulang sekolah. Sadari, seperti yang dikatakan oleh pembicara satu kali bahwasanya di era sekarang sekolah pulang sekitar jam 4. Jadi ketika kamu ingin mengadakan hal tersebut ketika pulang sekolah, silakan. Kamu mengatakan siswa akan pulang jam 4 itu karena peraturan. Namun sadari kamu tidak memahami mekanisme kami. Sadari mekanisme kami akan dilaksanakan di akhir pembelajaran, yaitu hari Jumat. Dan setengah hari akan dilakukan di pembelajaran di kelas dan setengah harinya akan dilakukan di lapangan atau pelaksanaan ekstrakurikuler tersebut. Itu artinya siswa tetap pulang jam 4, bukan? Dan kamu harus sadar ketika ini adalah mekanisme bagaimana mereka memanfaatkan waktu dan persiapan mereka di dunia kerja nantinya untuk bisa mencapai wacana atau gagasan Indonesia di generasi emas 2045. Baik, terima kasih. Kamu mengatakan bahwa hal ini akan dilakukan di hari Jumat dan hal tersebut mereka akan pulang tepat waktu jam 4. Namun sadari, apakah dengan waktu 1 jam mereka dapat memanfaatkan waktu tersebut untuk kegiatan ekstrakurikuler? Sadari, ekstrakurikuler apalagi ekstrakurikuler pramuka, tentunya mereka akan selalu pulang di jam maghrib karena sadari ekstrakurikuler pramuka adalah mengerjakan ekstrakurikuler di lapangan. Ketiga, kamu mengatakan bahwa ini dapat melatih kedisiplinan siswa. Namun sadari, status quo menunjukkan jika siswa mengikuti ekstrakurikuler seperti paskib, silakan. Kamu salah dalam mengerti kata-kata saya. Sadari, saya mengatakan setengah hari di pembelajaran sekolah, setengah hari akan ekstrakurikuler di lapangan. Lalu bagaimana bisa kamu mengatakan ini hanya 1 jam? Kamu sadar dari jam 12 sampai ke 4 itu bukan rentang waktu dalam 1 jam, dan kami rasa ini sangat cukup, bukan? Data jauh direktoran, mereka menghancurkan argumentasi mereka sendiri. Kamu mengatakan bahwa kamu akan mengadakan di setengah hari sekolah dari jam 1 sampai jam 4. Namun ketika kamu melaksanakan ekstrakurikuler ini dari jam 1 sampai jam 4, itu tentunya kamu akan meminta izin ke sekolah. Hal itu akan berakibat apa? 1, kamu akan ketinggalan pembelajaran. Kedua, tugas-tugas yang seharusnya kamu harus mengumpulkan di hari itu juga akan menumpuk pada akhirnya. Berdasarkan poin ketiga dari pembicara pertama dari tim kamu mengatakan bahwa ini akan melatih kedisiplinan pada akhirnya. Namun sadar, status quo menunjukkan bahwasanya, mari kita lihat di dunia mana satu. Ketika orang ingin mengikuti kegiatan paskib untuk kegiatan 17-an, mereka akan izin 1 harian full. Lihatlah, orang-orang yang mengikuti kegiatan paskib tentunya tugas-tugas mereka akan menumpuk, nilai mereka akan menurun pada akhirnya. Baik, Yon Juri, selamat datang pada argumentasi pada tim pro. Setidaknya kami memiliki 2 argumentasi pendukung yang dapat mendukung posisi kami selaku tim pro. Pertama, beban pada siswa. Sadari, saat ini telah diterapkan full day school, yang dimana mereka pulang sekitar jam 4. Lalu ketika kita mewajibkan mereka untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler ataupun ketika mereka mengatakan bahwa mereka akan melakukan di hari Jumat di jam 3, tentunya ini
Tentunya akan membuang waktu mereka karena sadari di era sekarang para siswa telah melakukan kurikulum merdeka yang dimana mereka mempelajari 15 sampai 20 mata pelajaran. Ketika mereka melakukan 15 sampai 20 mata pelajaran, tentunya para guru akan memberikan mereka tugas, tugas sehingga mereka akan sangat kewalahan untuk mengatur waktu mereka. Pun ketika mengatakan bahwa justru dia akan melakukan ekstrakurikuler ini akan dapat melatih waktu mereka, dia harus sadari di sisi kamu tidak ada yang dapat memastikan bahwa ketika mereka mengikuti kegiatan ekstrakurikuler mereka dapat melatih waktu mereka. Pun sadari ketika seorang tidak mengikuti ekstrakurikuler, tentunya mereka pun akan kesusahan untuk mengatur waktu mereka, apalagi ketika mereka mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Kedua, apa dampak ketika mereka tetap mengikuti ekstrakurikuler ketika ekstrakurikuler ini diwajibkan? Satu, mereka akan kelelahan secara mental. Sadari ketika mereka sudah lelah terhadap sekolah, terhadap tugas-tugas dan pelajaran yang ada, lalu mereka diwajibkan untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler mereka, mental mereka akan sangat lemah pada akhirnya. Apalagi ketika mereka diwajibkan mengikuti kegiatan ekstrakurikuler pramuka, namun mereka sendiri pun tidak menyukai ekstrakurikuler pramuka, tentunya mereka akan kelelahan mental di sisi anak itu akan sangat terjadi. Poin B, ketika mereka mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, tentunya mereka akan mengorbankan banyak hal seperti waktu dan materi. Sadar, ketika kamu mengatakan bahwa kamu akan melaksanakan di hari Jumat, tentunya itu juga akan membuang-buang waktu. Dan juga ke poin kedua, materi. Ekstrakurikuler tentunya biasanya mereka ada uang kas misalkan, dan tentu bagaimana dengan orang yang tidak mampu, apalagi kamu mewajibkan mereka untuk mengikuti, artinya kamu mewajibkan mereka untuk membayar di uang kas pada organisasi tersebut. Kedua, menghabiskan waktu. Dan juga sadari, seharusnya waktu tersebut mereka dapat untuk memaksimalkan sebagai waktu istirahat mereka, misalnya karena mereka capek untuk mengikuti kegiatan sekolah, ataupun dua, untuk melakukan pembelajaran ke perguruan tinggi misalkan. Oleh karena itu bangga menjadi tim kontra. Terima kasih. Baik, pembicara kedua dari tim kontra kami persilahkan, waktu dimulai saat Anda mulai berbicara. Pidato saya akan dimulai dalam 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Dewan juri yang terhormat, selamat datang di dunia kontra. Sebelum memasuki ranah argumentasi kami, sadari Charles Windows mengatakan bahwa berdebat adalah bagaimana merespon argumentasi yang keliru. Oleh karena itu, 5 respon kami terhadap tim pro. Yang pertama, mereka mengatakan bahwa ekstrakurikuler ini tidak menjamin persiapan diri para siswa di masa depan karena hanya berfokus di kelas. Sadari Dewan Juri, ketika pembelajaran di kelas itu hanya pembelajaran teori. Sedangkan untuk mencapai generasi emas 2045, kita membutuhkan yang namanya balance antara teori dan praktek. Dan praktek ini akan didapatkan di ekstrakurikuler, bukan? Oleh karena itu, kami sangat mendukung bahwasanya setiap sekolah seharusnya mewajibkan ekstrakurikuler itu. Yang kedua, mereka melimitasi pembahasan dan mengkarakterisasi ekstrakurikuler yang mereka maksud adalah pramuka. Sadari Dewan Juri, karakterisasi ini sangatlah sempit dan mempersempit ranah perdebatan kita, sehingga kami tidak menerima karakterisasi yang mereka berikan. Silahkan. Dan diri sadari, kurangnya literasi membuat seseorang buta akan fakta dan data. Faktanya, pemerintah atau lembaga pendidikan mewajibkan setiap sekolah untuk mengadakan kegiatan ekstrakurikuler pramuka, hanya ekstrakurikuler pramuka saja. Dewan Juri sadari, kami meyakini bahwasanya pemerintah telah menerapkan hal ini. Namun sadari, kami tidak ingin hanya berpacu pada pramuka saja. Kami sadar ini telah diberlakukan dan kembali dicatat. Namun karena sadari alasan dicatatnya dihapusnya ekstrakurikuler tersebut karena kurang sesuai dengan fashion yang dimiliki para siswa. Sedangkan kami hadir dengan memberikan ekstrakurikuler yang kami maksud adalah seperti klub fisika atau klub biologi, futsal ataupun basket, sehingga ini akan diterapkan di salah satu sekolah tersebut, sehingga akan meningkatkan prestasi antara akademik dan juga non akademik. Sadar dan juri terhormat, mereka pun mengatakan bahwa mekanisme kami akan mengikis waktu pembelajaran di sekolah. Lihat bagaimana mereka salah paham dalam mengerti terkait mekanisme kami. Sadari, kami telah mengatakan bahwasanya pembelajaran hanya akan dilakukan setelah setengah hari. Itu artinya tidak akan mengikis pembelajaran yang ada di sekolah, karena selebihnya akan diterapkan untuk ekstrakurikuler. Sadari, ini akan diterapkan di sekolah. Itu artinya sekolah pun sudah mengizinkan hal ini, sehingga tidak akan terjadi kekhawatiran dari kami bahwasanya sekolah tidak akan memberikan izin.
Yang pertama, tidak terima kasih manfaat mengikuti ekstrakurikuler. Yang pertama adalah melatih mental dan kedisiplinan. Sadari Dewan Juri, ketika kita ingin mengikuti ekstrakurikuler dan ini diwajibkan, tentu hal yang paling utama adalah melatih kepemimpinan dan juga kedisiplinan, bukan? Yang kedua, paham akan administrasi. Bagaimana kamu akan melatih administrasi kamu di dunia kuliah nantinya ketika kamu hanya berfokus pada kelas. Sadari administrasi ini tidak dipelajari di dalam kelas, bukan? Yang ketiga, mengatur waktu siswa tersebut. Sadari Dewan Juri, saat kamu menunjukkan, silakan. Dan dia sadari kamu mengatakan bahwa kamu akan mengajukan ekstrakurikuler seperti study club. Namun sadari musik kita kali ini adalah Dewan ini menyesali kegiatan ekstrakurikuler harus diwajibkan di setiap sekolah. Artinya ekstrakurikuler ini sudah diwajibkan di sekolah. Bukan kamu menambah, bukan tiba-tiba kamu datang dengan mekanisme bahwa kamu ingin mewajibkan ekstrakurikuler seperti study club. Dewan Juri, sadari kami telah menjelaskan bahwa memang pramuka seperti yang mereka karakterisasi ini telah diberlakukan dan dihapus. Dan itu artinya kami bisa menambahkan bahwasanya ekstrakurikuler itu bisa diwajibkan kembali karena adanya proses evaluasi dari pencabutan tersebut. Maka kita akan menambahkan ekstrakurikuler yang memang sesuai dengan passion siswa, bukan? Baik, selanjutnya argumentasi kami. Dewan Juri, sadari pun jika kamu khawatir bahwa siswa akan kelelahan saat di kelas, sadari ini akan terjadi sekali karena mereka akan memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Sehingga ini akan yang pertama mengatur bagaimana mereka mengatur waktu mereka sehingga tidak akan bertabrakan saat pembelajaran di kelas dan untuk materi ekstrakurikuler. Dan juga sadari di masa satu tahun pasar pun ekskul seperti klub fisika dan lain-lain ataupun basket atau futsal telah diterapkan. Namun sayangnya ini belum diwajibkan. Namun sadari kami akan mengatakan bahwa ini akan lebih efektif karena dari hasil evaluasi pencabutan ekstrakurikuler pramuka itu sendiri. Maka kita akan bisa menambahkan kewajiban ekstrakurikuler satu dari yang kami karakterisasi. Dan Dewan Juri yang terhormat, sadari mekanisme kami adalah ini akan dilaksanakan di akhir pembelajaran, yaitu adalah hari Jumat sesuai dengan ketetapan yang dilakukan pemerintah bahwa karena full day maka pembelajaran hanya berakhir pada hari Jumat. Baik, ini akan dilaksanakan setengah hari dalam pembelajaran di kelas tanpa mengisi waktu pembelajaran di kelas dan setengah harinya akan dilakukan di ekskul. Sadari ini karena ini diterapkan oleh pemerintah dan akan diberlakukan di sekolah, maka tentu sekolah akan mengizinkan, bukan? Sehingga kekhawatiran dari kamu tidak akan tercipta. Dan juga sadar Dewan Juri, ini akan meminimalisir penggunaan waktu yang tidak efisien. Kita bisa melihat satu sekolah saat ini banyak siswa yang justru menggunakan waktunya untuk tidak melakukan hal yang lebih efektif. Maka hadirnya ekstrakurikuler ini akan membantu mereka menggunakan waktu mereka untuk lebih efektif. Karena banyak siswa yang menggunakan waktu jam kosong mereka di hari Jumat, terutama karena sekarang kurikulum merdeka adanya mata pelajaran P5, P2EA, maka banyak siswa yang menggunakan itu hanya untuk bermain game dan semacamnya. Justru kita bisa menambahkan dengan adanya ekstrakurikuler untuk memanfaatkan bagaimana mereka lebih mengefisienkan waktu mereka untuk hal yang positif, bukan? Maka dengan tegas, lugas, dan mantap kami sangat menolak penuh mosi perdebatan pada kali dan kami setuju bahwasanya ekstrakurikuler harus diwajibkan di sekolah. Waktu habis. Selanjutnya kami persilakan untuk pembicara ketiga dari tim pro. Waktu dimulai saat Anda mulai berbicara. Pidato akan saya mulai dalam hitungan 3, 2, 1. Ingin rasa memakan kari. Kari cendana berbatang keladi, ginang rasa yang menghayati, bertemu rekan yang berbudi baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Juri yang sangat saya hormati serta rekan tim lawan yang saya banggakan dan pemerhati debat sekalian. Adapun sesuai yang dikatakan oleh pembicara pertama dan kedua kami, yaitu di poin pertama, pembicara pertama kami mengatakan bahwa dengan adanya kewajiban ekstrakurikuler ini di setiap sekolah akan membuat nilai akademis mereka menjadi turun, bukan? Dengan turunnya nilai akademis mereka, ini akan membuat mereka tidak menjadi berprestasi dan akan mempengaruhi semua prestasi-prestasi yang mereka berikan. Juga dengan adanya ekstrakurikuler yang diwajibkan ini tentunya akan membuat mereka menjadi tidak bisa mengatur waktu mereka dengan baik. Adapun yang kedua, seperti yang dikatakan oleh pembicara kedua saya, karena sekarang banyak sekolah yang memakai sistem full day, tentu mereka akan letih dan sangat lelah. Belum lagi tugas yang diberikan tentu sangat banyak. Apalagi sekarang siswa memakai kurikulum merdeka, yang dimana kurikulum merdeka ini sangat membebankan banyak tugas bagi siswa. Entah itu tugas teori ataupun tugas proyek. Dipersilakan. Bagaimana kamu mengatakan bahwa kurikulum merdeka memberatkan siswa dari segi penugasan? Sadari kurikulum ini dirancang untuk meminimalisir penugasan yang ada siswa tanpa adanya tugas di rumah nantinya. Dan juga ini akan mengikis beberapa mata pelajaran yang memang sesuai dengan passion siswa. Itu artinya tidak akan ada beban tugas seperti yang kamu katakan. Oke,
Oke, Dewan Juri sadari di dalam kurikulum Merdeka ini juga memiliki banyak sekali mata pelajaran, yaitu 15 sampai 20 mata pelajaran di dalam seminggu. Sehingga jika siswa di dalam 15 sampai 20 mata pelajaran itu diberikan tugas yang sangat banyak, tentunya ini akan membebankan pikiran mereka yang akan membuat mereka sangat cemas serta berdampak pada stres serta kesehatan mental mereka. Adapun sesuai yang dikatakan oleh pembicara kedua kami yang mengatakan bahwa dengan adanya sistem full day ini tentu akan membuat mereka menjadi tidak bisa memanajemenkan waktu mereka dengan baik, sehingga Dewan Juri waktu berkualitas mereka yang bisa mereka gunakan untuk bimbingan belajar misalnya, ataupun kualitas untuk berbincang serta bermain dengan teman mereka pun akan terenggut karena dengan adanya ekstrakurikuler ini. Juga lanjut pada bidasannya akan saya berikan kepada tim lawan. Yang pertama, dari pembicara pertama mereka mengatakan bahwa mental siswa dan manajemen waktu siswa akan lebih baik jika ada kewajiban ekstrakurikuler ini. Tetapi Dewan Juri sadari dengan banyaknya tugas yang seperti saya katakan tadi, juga mata pelajaran serta apalagi dibebankan dengan ekstrakurikuler yang diwajibkan ini, tentu akan sangat berdampak kepada kesehatan mental serta psikis siswa, tentunya bukan Dewan Juri. Juga jika misalnya ekstrakurikuler yang diberikan tidak sesuai dengan rencana mereka di dunia perkuliahan seperti yang disebutkan oleh pembicara kedua kami, ini tentu akan menghabiskan dan menyiapkan banyak waktu mereka, menyiapkan waktu berkualitas mereka untuk belajar dengan baik di masa depan serta di masa depan nantinya. Juga mereka mengatakan balance dalam teori dan praktek. Tetapi sadari Dewan Juri, di dalam pembelajaran siswa sudah terdapat tugas-tugas proyek yang akan melatih praktek mereka yang berguna di masa depan, sehingga kami rasa ekstrakurikuler yang diwajibkan ini sangat tidak diperlukan serta sangat disesalkan Dewan Juri. Juga mereka mengatakan bahwa saya tolak. Juga mereka mengatakan bahwasanya ekstrakurikuler pramuka itu ditiadakan, tetapi sekarang dengan status quo yang ada, pemerintah sangat ketat ingin menambahkan pramuka dalam ekstrakurikuler siswa. Lanjut pada argumentasi kami, Dewan Juri dengan kewajiban ekstrakurikuler ini juga membebankan siswa dari segi ekonomi. Dewan Juri sadari bahwa di dalam ekstrakurikuler tentu terdapat yang namanya uang kas seperti yang dikabarkan oleh pembicara kedua kami, sehingga dengan uang kas ini akan sangat membebankan siswa dari keluarga yang kurang mampu dari segi finansial mereka, sehingga dengan kewajiban ini sangat tidak efektif bagi mereka yang dari keluarga yang kurang mampu. Juga ini akan membawa dampak yang sangat negatif, sehingga kewajiban kegiatan ekstrakurikuler ini kami rasa tidak seefektif dan sangat amat perlu disesalkan Dewan Juri. Dan juga Dewan Juri catat bahwasanya kami tidak melarang adanya ekstrakurikuler, tetapi kami menyesalkan kewajiban dari ekstrakurikuler ini di setiap sekolah, karena jika mereka ingin masuk di perkuliahan nanti, mereka tentu perlu mempelajari banyak hal untuk SNBT misalnya dan SNBP yang Waktu habis. Selanjutnya kami persilahkan untuk pembicara ketiga dari tim kontra untuk menyampaikan argumentasinya. Waktu dimulai saat Anda mulai berbicara. Pidato akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Mencari emas di dalam tangga, perkenalkan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemerhati debat, moderator, dan kolega tim pro yang saya banggakan, serta Dewan Juri yang saya hormati. Sebelum memasuki ranah argumentasi kami, ada beberapa respon kami terhadap tim pro. Yang pertama, pembicara satu mengatakan bahwa waktu yang tersedia mending digunakan untuk mengikuti les. Sadar Dewan Juri yang terhormat, ekstrakurikuler yang kami karakteristikkan seperti klub-klub yang dimana klub ini gratis diikuti, tapi kita mendapatkan ilmu dibandingkan mengikuti les yang dibayar mahal. Bagaimana kolega tim pro bisa memastikan bahwa orang-orang yang mengikuti les itu menggunakan kesempatannya dengan baik? Banyak loh orang yang dibiayai untuk mengikuti les tetapi menyalahgunakan kesempatan tersebut. Yang kedua,
tim kolega pro tidak memahami mekanisme kami. Yang dimana yang kami maksud yaitu ekstrakurikuler yang diwajibkan adalah dilaksanakan dalam hari dilaksanakan sekali seminggu dalam hari Jumat di antara jam setelah zuhur sampai jam 4 yang dimana ini tidak membuang-buang waktu siswa. Yang ketiga pembicara dua tim kolega pro mengatakan bahwa pramuka pulang di maghrib. Bagaimana kamu bisa memastikan bahwa pramuka pulang di maghrib, sedangkan ekstrakurikuler dapat bagaimana kamu bisa memastikan bahwa pramuka bisa pulang di maghrib, sedangkan ekstrakurikuler bagaimana kamu bisa memastikan bahwa pramuka itu pulang di maghrib, padahal mereka bisa mengefisienkan waktunya untuk mengikuti kegiatan tersebut. Masuk ke analisis kami, Dewan Juri yang terhormat sadari mengikuti kegiatan ekstrakurikuler tidak akan membuat waktu siswa terbuang-buang begitu saja. Karena dengan mengikuti kegiatan tersebut, siswa akan mendapatkan benefit yang tidak didapatkan di dalam kelas. Bukan berarti kami mendukung bahwa kami mementingkan ekstrakurikuler dibanding pembelajaran. Tetapi kami di sini hadir bagaimana agar akademik dan non akademik itu di sekolah-sekolah itu tetap balance. Setelah Dewan Juri yang terhormat, begitu banyak manfaat dari mengikuti ekstrakurikuler. Yang pertama, melatih mental dan kedisiplinan. Dan yang kedua, paham akan administrasi yang akan bermanfaat di dunia perkuliahan dan perkantoran nanti. Yang ketiga, melatih memproduksi. Silakan. Dan juga sadari, ternyata tadi kamu tidak menjawab bahwasanya pemerintah menunjukkan bahwa ekstrakurikuler yang diwajibkan adalah pramuka. Dan juga dapat memproses tersebut di internet. Sadari, kamu tidak kamu mengatakan bahwa hal ini akan berguna pada akhirnya. Namun bagaimana kalau siswa ingin masuk ke perguruan tinggi fakultas kedokteran dan hukum? Apakah hal tersebut kamu nyambung terhadap kedokteran dan pramuka pada akhirnya? Kamu akan menjawabkan hal tersebut dalam hitungan 3, 2, 1, jawab. Memang pramuka telah diterapkan dulu tapi dihapus. Tapi kami hadir dengan memberikan beberapa tawaran ekstrakurikuler yang sesuai dengan passion mereka. Berbeda dengan ekskul yang kami karakteristikkan seperti ekskul yang berbentuk seperti fisika, basket dan lain-lain. Melanjutkan ranah argumentasi kami, manfaat mengikuti ekstrakurikuler, kemampuan bersosialisasi. Bagaimana kamu bisa memastikan bahwa siswa akan mendapatkan kemampuan untuk bersosialisasi, sedangkan pas waktu bersekolah mereka tidak mempunyai kemampuan untuk bersosialisasi dengan gampang. Yang selanjutnya berprestasi pada bidang non akademik dan akademik. Yang selanjutnya mempersiapkan diri di masa depan. Jika kamu hanya mengandalkan waktu di kelas untuk mempersiapkan diri di SNMPTN, bagaimana kamu bisa menunjukkan bahwa bagaimana bisa tim kolega pro menunjukkan kemampuan bersosialisasi dengan baik. Yang selanjutnya, ilmu yang tidak didapatkan di dalam kelas. Banyak ilmu yang tidak didapatkan dalam kelas, tetapi kita dapatkan di organisasi atau di ekstrakurikuler, seperti persuratan, administrasi, kepemimpinan dan segala macam. Yang terakhir, melatih keterampilan di generasi emas 2045. Dewan Juri dan pemerhati debat, mari berkaca pada Korea Selatan yang mewajibkan satu ekskul agar siswanya produktif, sedangkan di Venezuela yang tidak menerapkan hal ini. Ternyata sistem pendidikan mereka sangat kurang efektif tanpa memperhatikan adanya praktek. Jika kita bandingkan dengan argumen mereka yang katakan bahwa lebih baik pulang di rumah untuk beristirahat, sadarilah Dewan Juri yang terhormat, lebih baik mana jika dibandingkan dengan produktif karena ekstrakurikuler daripada di rumah saja beristirahat. Yang selanjutnya, tim kolega pro mengatakan bahwa siswa akan membuang-buang waktu saat mengikuti ekstrakurikuler. Dewan Juri yang terhormat, sadarilah ekstrakurikuler diadakan agar siswa bisa melatih waktu mereka untuk di perkawinan sehingga secara tegas, lugas dan mantap saya bangga berada di pihak kontrak. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu habis. Selanjutnya kita melangkah pada closing statement atau reply speech. Kami persilahkan untuk kubu kontra terlebih dahulu, yaitu pembicara pertama atau pembicara kedua. Waktu dimulai saat Anda mulai berbicara.
perdebatan dan kami yakin kemenangan di sisi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri, sampailah kita di penghujung perdebatan yaitu closing statement. Di sini saya akan menjelaskan kembali poin elaborasi yang telah dielaborasikan oleh pembicara 1 hingga pembicara 3 kami, dan poin mengapa mereka kalah dalam perdebatan ini, dan poin mengapa kami layak memenangkan perdebatan pada kali ini. Namun sebelum itu, terima kasih kepada kawanku dari tim Kolega Pro yang telah mewarnai perdebatan kita dengan ketidaktahuan mereka akan literasi terkait ekstrakurikuler produk yang telah dihapus. Saya dari Dewan Juri, ini adalah mosi evaluasi. Tentu dari hasil evaluasi kita ingin meningkatkan hal yang lebih positif, bukan? Maka kami hadir dengan memberikan tawaran seperti ekstrakurikuler yang dibawa adalah klub fisika dan juga matematika, basket dan segala macamnya. Karena hal ini akan lebih mengefisienkan waktu dan ini akan melatih mental dan kedisiplinan, meningkatkan prestasi di baik di akademik maupun di non akademik. Dan juga saudara Dewan Juri, kami pun telah menjelaskan secara komprehensif dan juga masif. Itu artinya kami bisa membuktikan kepada tim pro bagaimana mereka memberikan kami bahan pembuktian bahwa apakah siswa kami senang. Sadar ini telah kami tekankan. Ini adalah mosi evaluasi. Itu artinya kami ingin menambahkan ide-ide yang baru, yaitu kami ingin menambahkan atau mewajibkan ekstrakurikuler seperti yang kami karakterisasi. Itu artinya kami akan ekstrakurikuler yang kami karakterisasi adalah ekstrakurikuler yang memang sesuai dengan passion, atau mayoritas siswa memang sesuai dengan passion mereka. Itu artinya akan banyak peminat dari ekstrakurikuler tersebut, dan itu artinya siswa akan senang, bukan? Saudara Dewan Juri, masuk ke poin kekurangan mereka. Mereka sama sekali, pembicara satu mereka tertatih-tatih dalam membangun argumen. Yang kedua, mereka tidak melarang ekskul karena berguna di perkuliahan. Lalu mengapa kamu akan sangat menyesali adanya mos ini? Yang poin kelebihan kami menjelaskan secara komprehensif dan juga masif dan juga sistematis, dan juga kami membawakan komparasi, sedangkan mereka sama sekali tidak ada komparasi. Itu artinya kami layak memenangkan perdebatan pada kali ini. Waktu habis. Selanjutnya kami persilahkan untuk tim pro untuk menyampaikan reply speech, yaitu pembicara 1 ataupun pembicara 2. Waktu dimulai saat Anda mulai berbicara. Cek. Baik, argumentasi kekalahan kamu akan saya mulai dalam hitungan 3, 2, dan 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, serta salam sejahtera. Dewan Juri yang terhormat dan para penonton sekalian. Sebelum saya menyampaikan poin kekalahan dari tim kamu dan poin kemenangan dari tim kami, saya akan menyampaikan kesimpulan dari argumentasi yang disampaikan oleh pembicara pertama, pembicara kedua, dan pembicara ketiga dari tim kami. Saudari tadi kami telah memberikan analisis mengapa apa sih dampak buruk dari ketika kamu mewajibkan ekstrakurikuler ini. Satu, di sisi kamu waktu istirahat tidak akan terjadi di sisi kamu. Sadari, ketika kamu mewajibkan mereka untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, hal itu justru akan membuat para siswa akan menjadi sangat stres pada akhirnya. Mereka harus di Gedung Merdeka, mereka diwajibkan untuk mempelajari 15 sampai 20 mata pelajaran di dalam 1 minggu. Ketika kamu mewajibkan mereka untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler tersebut, tentunya mereka akan sangat kelelahan terhadap kewajiban tersebut. Kedua, waktu untuk mengerjakan tugas di sisi kamu tidak akan terjadi. Pun ketika kamu mengatakan bahwa waktu tersebut dapat mereka kerjakan di hari Sabtu ataupun di hari Minggu. Namun sadari, waktu weekend adalah waktu untuk mereka beristirahat ataupun healing dan lain sebagainya. 3. Waktu untuk belajar ke perguruan tinggi di sisi kamu tidak akan terjadi. Sadari, ketika kamu mewajibkan mereka untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler seperti basket, maupun study club yang mulai kamu jelaskan di closing statement, hal ini tidak akan berdampak baik itu pada akhirnya, karena ketika mereka mengikuti kegiatan tersebut, ketika kamu mewajibkan mereka untuk mengikuti kegiatan tersebut, lalu mereka sebenarnya tidak memiliki minat di sisi tersebut, tentunya tentunya waktu tersebut akan sangat sia-sia. Pada waktu tersebut seharusnya mampu mereka untuk manfaatkan untuk les dan lain sebagainya. 2, kamu mengatakan bahwa di kurikulum Merdeka poin kekalahan dari tim kamu, pembicara pertama dan pembicara ketiga kamu terlihat sangat ragu terhadap bangunan argumentasi. Waktu habis. Baik, itulah tadi pertandingan dari trio macan yang menduduki posisi pro